Ngajinya saja ya mau cari cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel yang sama, Ahmad Fauzian Bercerita. Biasa bersama Ahmad Fauzian dan sahabat saya Mas Imam Taufik. Baiklah sahabat, kita belum bincang-bincang ngomong apa saja ya untuk menghibur kalian semua. Mudah-mudahan bisa terhibur dan bisa bermanfaat. Tak lupa kita sertakan sholawat agar mendapat keberkahan dunia dan akhirat, dan semoga mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhum fi kulli hauli minal aqwali muqtahidi Rabbi hayyilana min amrina rasyada waj'al maunataka husna lana matada ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW adalah suatu ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita budayakan supaya kita termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai. Amin Allahumma amin. Kita akan berceritakan gaya bebas santai, yang penting menghibur kalian semua. Mudah-mudahan bisa terhibur. Cerita apa Mas Topik? Nabi Khidir. Kebetulan suka baca buku cerita, tahu banyak cerita itu ya. Ada yang dari sumbernya ngaji hadis-hadis, ada yang beli buku-buku bacaan, tapi ada sanadnya dan juga tanya kebenarannya kepada para kiai ustaz. Ternyata kok ya sama ada di dalam kitab hadis-hadis ceritanya. Baiklah, karena saya tidak begitu hafal menyeluruh ceritanya, saya ingin bercerita tapi saya ingin baca buku saja ya sahabat. Yang penting menghibur sekaligus mengenang buku waktu dulu masih remaja, suka ada kegiatan menyalurkan hobinya itu ya baca buku. Dulu itu ya saya sering takaan ya, sampai ya rolame saya kenteang buku wis tak waca aku kabeh sampai bosen wis tahu kabeh rano sing anyar. Perpustakaan sekarang jadi Kelurahan Kedunguni Barat kayaknya ya. Ya yang penting buat hiburan ya sahabat. Ya mudah-mudahan walaupun hiburannya ada manfaatnya. Amin. Cerita tentang saksian orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Wah, bukti Nabi Khidir alaihissalam itu masih ada dan masih hidup sampai sekarang pada zaman Rasulullah. Saksi hidup yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir itu adalah Rasulullah SAW dan juga sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ceritanya begini ya sahabat, ketika Rasulullah SAW sedang berada di dalam masjid beliau, mendengar orang berkata atau berdoa ya sahabat ya, ya Allah, tolonglah aku atas apa yang bisa menyelamatkan aku dari apa yang paling kutakuti. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
mengapa orang itu tidak menyertakan pasangan doanya ini? Ya Allah, berilah kepadaku kerinduan orang-orang soleh yang paling mereka rindukan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabat Anas untuk mengatakan apa yang dikatakan itu kepada orang tersebut. Setelah Anas menyampaikan kepadanya, orang itu berkata, "Ya Anas, katakan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah telah memberi kelebihan karunia kepadanya di atas para nabi, seperti kelebihan kepada umatnya di atas umat para nabi, seperti kelebihan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya, dan memberi kelebihan hari Jumat atas hari-hari yang lain." Lalu orang itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan umat yang dimuliakan ini." Orang tersebut adalah Khidir alaihissalam, kata Anas. Riwayat Ibnu di dalam kitab Al-Kamil, Tabrani dalam Al-Awsat, Ibnu Askir dalam Tarikh Damsyik, dan Ibnu Abidunya dari Anas, riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Itu adalah sumber riwayatnya dari cerita ini ya. Begitulah ceritanya sahabat-sahabat, bahwa Rasulullah itu ya orang diberi keutamaan melebihi para nabi, bagaikan seperti bulan Ramadan ini ya sahabat, dimuliakan daripada bulan-bulan lainnya. Ya, saya mau tanya aja Mas Topik, kalau kamu kan biasa sholat ya, kamu kok ketinggalan sholatnya itu ketika kamu datang, imamnya itu sudah melakukan tahiyat awal, kamu baru datang, apa yang kamu lakukan Mas Topik? Nunggu imam berdiri apa kamu langsung takbir ikut imam Mas Topik? Kalau tahiyat awal ngenteni ngadeg. Nah, enggak apa-apa Mas Topik, tapi langkah baiknya nahnya itu kita langsung takbir ikut tahiyat awal Mas Topik. Walaupun kamu yang lakukan itu tahiyat awalnya itu kamu tidak dihitung 1 rakaat, tapi kamu ketinggalan, tapi ada manfaatnya Mas Topik. Utamanya kamu juga akan mendapat pahala ikut bertasahud bersama imam, itu mendapat keutamaan dan kesunahannya. Terus gini Mas Topik, kamu kan orangnya kan cekatan, kalau bahasa bisa cepat ya, bisa balap imam lah katakan. Kan pas tahiyat awal imamnya itu belum selesai, tapi kamu kok sudah selesai membaca tahiyat awalnya, karena kamu kan bacanya kebut karena kamu kan masih muda kan, kamu sudah sampai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tuh. Sedangkan imam kan belum selesai, kalau sudah selesai kan pasti berdiri. Nah, sedangkan kamu sudah selesai, berarti kamu nganggur kan. Nah, terus kamu itu nganggur nunggu imam apa? Diam saja. Oh, diam saja. Baiknya itu kalau masih ada waktu nganggur itu bisa lanjutkan, nggak apa-apa Mas Topik, itu sunnah. Saya mendapat pelajaran itu dari salah satu guru saya, Kiai Rodi, anak mantu Pak Kiai Haji Zainal Arifin yang sekarang ikut mengasuh pondoknya. Sampeyan biar ngaji karena pengen lur cewek. Ya masa muda itu ceritanya ya, dulu bagi cara ingin cari jodoh lah, ada yang sampai jalur kenalan lewat HP, jalur ngaji pasaran itu. Katanya itu kan ada orang tua yang bilang di sana banyak cewek-cewek kalau bulan puasa ngaji pasaran. Simbang kulon itu Padepokan Padang Ati, siapa ya, Kiai Halim. Ceritanya ya pernah ya ikut ngaji pasaran, tapi dasar nasib ya setelah kesana ya tetap ngaji, nggak ketemu cewek-cewek remaja, temennya orang-orang tua. Dan yang saya dapat ilmu mengaji, ngajinya itu pas mulang Al-Hikam sahabat. Di antaranya Pak Halim itu mengajarkan, menceritakan tentang sholat itu tidak boleh dibatalkan, tapi kalau ada bahaya, misalkan ada kebakaran, boleh lari. Seumpama ada benda jatuh
gendeng jatuhlah dari atas kok tidak mengenai kita, itu berarti yang menahan itu namanya, ya mohon maaf ya sahabat, namanya lupa. Karena ngajinya saja ya mau cari cewek, jadi ya bisa berangkat ngaji ya karena pengen cari jodoh, lama-lama ya nanti ya insya Allah ya sadar juga niatnya sudah beda lagi. Jadi semua butuh proses ya sahabat, jangan mudah menyalahkan orang lain. Misalkan ada hal yang serupa dimaklumi ya, sekedar cerita-cerita buat hiburan yang mudah-mudahan kalau ada manfaat ya dipetik manfaatnya ya. Kalau ada kekurangan ya memang kami hanyalah manusia biasa, dimaafkan. Tak ada geding yang tak retak. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat.